Selasa sore, hampir 100 orang berkumpul di sekitar gedung KPK yang dipisahkan di dua titik untuk menghindari kerumunan. Polisi berjaga untuk menghindari kedua kubu bentrok. Salah satu kubu menolak pelantikan pegawai KPK menjadi ASN karena menilai proses tes wawasan kebangsaan tidak adil. Sementara itu, kubu yang mendukung menilai pelantikan pegawai KPK sebagai ASN merupakan langkah baru KPK menuju hal yang lebih baik. Usai pelantikan, Ketua KPK Firly Bahuri menepis isu telah menyingkirkan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Firly menyebut seluruh pimpinan KPK sudah banyak berjuang untuk 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes tersebut. Firly mengungkap, dari 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan, hanya 24 yang akhirnya diberi kesempatan. Sesuai dengan kriteria, sesuai dengan syarat, sesuai dengan mekanisme, dan sesuai dengan prosedur. Hasil akhir memang ada yang tidak memenuhi syarat dan ada yang memenuhi syarat. Jadi saya kira itu. Jadi tidak ada upaya untuk menyingkirkan siapapun. Kami pimpinan tidak ada satupun niat untuk menyingkirkan seseorang. Tapi hasil tes wawasan kebangsaan itu adalah hasil sendiri. 1271 loh. 1274 yang lolos. Perwakilan dari 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos tes wawasan kebangsaan, Giri Suprabdiono menyebut ada peran Ketua KPK Firly Bahuri atas munculnya tes wawasan kebangsaan sebagai alih status pegawai KPK. Giri juga menyebut adanya pertemuan Firly dengan Menkumham sebelum peraturan komisi yang berkaitan dengan TWK diundangkan. Ada pembahasan dengan wadah pegawai dan perwakilan, dan di sana tidak ada yang disinggung tentang tes wawasan kebangsaan. Kemudian kita menduga bahwa tanggal 25 Januari ada rapim, Ketua KPK memasukkan tes wawasan kebangsaan ini. Kemudian 26 Ketua KPK diduga bertemu dengan Menteri Hukum dan HAM tanpa didampingi oleh Kesekjenan, Biro Hukum dan Biro SDM untuk memasukkan pasal TWK. Dan dalam jangka waktu 1 hari, peraturan komisi diundangkan pada tanggal 27 Januari 2021. Jadi peraturan komisi 1 tahun 2001. Disitulah bencana muncul. Kritik atas kondisi internal KPK saat ini dilontarkan mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Fahri menyindir KPK telah menjadi lembaga politik penuh intrik dan persaingan. Fahri juga mengingatkan jika tidak boleh ada lembaga yang tidak terintegrasi dalam sistem bernegara. Yang saya katakan kepada teman-teman KPK, tidak ada yang beda dan berubah dengan apa yang saya katakan sejak dulu, sejak tahun 2006. Saya hanya mengingatkan tentang pentingnya institusi yang dilahirkan dengan semangat besar dan semangat untuk perang terhadap korupsi. Itu punya efek damage yang luar biasa, karena itulah kita harus membaca roh pencegahan dari undang-undang ini. Inilah yang kemudian diletakkan oleh revisi Undang-Undang KPK nomor 30 tahun 2002 dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019. Itu. Dan salah satu efek dari revisinya adalah mengintegrasi pegawai KPK yang cenderung tidak mau ikut kepada sistem kita untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi pegawai yang bekerja untuk kepentingan atau dengan platform aparatur sipil negara. Nah, jadi ini saja yang sebenarnya terjadi. Soal tes dan sebagainya itu kan teknis ya. Sementara itu, peneliti Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial atau LP3ES, Herlambang Perdana Wiratraman, menyayangkan sikap Presiden sebagai pemilik wewenang konstitusional untuk menegakkan hukum, tetapi dinilai tak menggunakannya untuk melindungi KPK. Saya menyimak di beberapa diskursus di publik, seringkali mempertanyakan pada hari-hari ini, mengapa pimpinan KPK termasuk BKN berani menentang sikap Presiden. Tetapi kemudian pertanyaan ini nggak boleh berhenti. Mengapa juga Presiden diam saja hari ini dan membiarkan masa depan pemberantasan korupsi itu menjadi situasi yang justru akan susah ya, atau sulit ya. Dan apakah ini problem pimpinan KPK atau problem kepemimpinan hukum di tangan Presiden? Karena berapa kali narasi yang dikembangkan misalnya ya kalau nggak seterima dengan perkomnya silakan gugat ke PT UN
atau kalau nggak terima dengan proses ini silakan bawa ke pengadilan dan seterusnya. Problemnya adalah hukum itu bukan soal peradilan saja, hukum itu juga bagaimana komitmen penyelenggara kekuasaan menghargai, menghormati proses hukum. Pelantikan 1.271 pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara akhirnya digelar setelah sebelumnya 700 pegawai KPK meminta penundaan sebagai bentuk solidaritas terhadap 75 pegawai yang tak lolos TWK. Dari 75 yang tak lolos, 51 pegawai diberhentikan per Oktober nanti. Saat ini masyarakat tinggal menunggu apakah kinerja KPK semakin membaik setelah alih status pegawainya. Tim Liputan, Kompas TV.